didikan apa dari orang tua kami terhadap persoalan nasab. Abah Ismail itu keras luar biasa kepada anak, sehingga kami pun dulu termasuk ketika belum dewasa, ini orang tua kok nggak ngurusin anaknya. Karena 24 jam Abah Ismail itu hanya ngurusin umat terus. Sehingga kami itu diantara beberapa anaknya bahkan adanya kalau datang kadang diusir-usir. Didikannya begitu kerasnya. Tetapi sebelum diusir itu dikasih omong dulu. Mau diusir dalamnya suruh cari ilmu, suruh kemana? Kamu kalau dikeleknya Abah aja nanti bodoh katanya. Tapi sebelum pergi, orang tua kami itu sering ngomongnya gini, 3 hal. Zuriyah Nabi, para habaib itu nanti dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Ini Abah Ismail nih ngomong ke saya. 1, makanya di ulama itu banyak mengatakan waladun, sabik, mahik, lahik. Keturunan Nabi yang dia akan menjadi kebanggaan Nabi karena dia mampu mengajak umat menuju Allah. Itu akan jadi kebanggaan Nabi, di Hud nanti diterima dengan luar biasa. Dan itulah para aulia-aulia dari keturunan Sadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Rasulullah. Itu 1. Dan kita meyakini ya kita yakin, saya bukan, silakan Anda mungkin sama dengan saya karena sedang berguru ke sana. Syekhuna tadi kata Abi Zahwa, nanti di sana Ustaz Erwin sering ngomong, itu dalilnya Al-Qur'an. Yauma nad'u kulla unasin bi imami. Artinya kita nanti dibangkitkan itu bersama pemimpinnya. Dan ketika kita berikrar bahwa kita ini muridnya salah satu dzurriyyah Nabi, alhamdulillah seorang muassis tarekat juga sekaligus dzurriyyah Nabi. Kita meyakini nanti kita akan dibangkitkan dengan Syekhuna, kan begitu. Tinggal nanti kita mampu nggak bertanggung jawab ke Syekhunanya dulu. Jangan amin-amin dulu. Ini kata Habib Sahabat tadi itu. Allah ini. Jadi kalau udah bicara kayak gini kadang-kadang kami juga malu. Jadi Abah Ismail itu bilang gitu. Jadi itulah golongan mereka yang menjadi imam, keturunan Nabi yang akhirnya menjadi imam, pemimpin agar manusia menuju Allah. Kemudian golongan yang kedua adalah para dzurriyyah Nabi yang hanya pas-pasan untuk dirinya. Jadi karena dianya baik, amalnya bagus, gitu, akhlaknya bagus, tapi dia tidak mampu untuk ngajak banyak orang menuju Allah. Ini kelas kedua nih. Dan itu masih ditatap, dipandang oleh Nabi, kata Abah Ismail. Dikasih senyum karena masih menjaga martabat Rasulullah SAW. Nanti dalam satu riwayat kata Abah Ismail itu, ada nanti di kalangan dzurriyyah Nabi, ini didikan orang tua ke kami nih, para dzurriyyah Nabi yang dikenal sebagai dzurriyyah Nabi. Ada golongan ketiga, jangan sampai kamu yang seperti itu, kata Abah Ismail. Yang dia ketika di dunianya rugi, mencemarkan nama baik Nabi, sehingga ketika di Haud nanti bahkan Nabi pun berpaling. Karena apa? Mencemarkan nama baik dzurriyyah Nabi tapi mencontoh kepada yang tidak baik, sehingga Nabi marah. Dan hukumannya seperti apa? Wallahu a'lam. Tapi sudah dari cirinya saja Nabi berpaling ketika di Haud nanti. Jadi jangan disangka didikan kami orang tua para habaib tenang, kamu dzurriyyah Nabi seenaknya saja. Enggak ada. Kita itu sangat ditakuti. Awas kamu.
Yang ketiga, yang paling rugi, bahkan bisa jadi hukumannya lebih berat dibanding manusia secara umum. Karena yang kamu cemarkan adalah jid kamu, nenek moyang kamu yang menjadi uswatun hasanah, yang jadi sebaik-baiknya suri tauladan. Kamu cederai dengan akhlak yang buruk, dengan kelakuan yang buruk. Awas. Sekarang siru fil ardi kaifa kana akibat. Diusir setelah itu tuh. Sekarang kamu cari pengalaman. Tapi jaga akhlaknya. Cari ilmu sebanyak-banyaknya. Jadilah contoh yang baik. Itu didikannya luar biasa keras. Jadi nggak ada tuh yang namanya para habaib dididik tenang baik kamu. Nggak ada. Ya yang kami tahu ini. Ya Abah Ismail luar biasa kerasnya. Jangan disangka. Adapun masih ada yang seperti ini itu, ya wajar. Abah Ismail itu mendidik Abah Ahmad. Ada dua yang sangat keras. Abah Ahmad diantaranya. Ya semuanya keras, tapi yang paling keras itu adalah Abah Ahmad. Didikannya, kalau kamu tuh begini, enggak saya akui anak. Apa nggak ngeri? Dan Abah Ahmad berhasil. Dia tetap sabar terus. Jauh, dekat lagi. Yang gagal, ya ada. Sampai sekarang pun akhirnya gagal. Kan begitu. Dan saya pun berharap nanti generasi Abah Ahmad setelahnya ke sana, mudah-mudahan jangan sampai terjadi ada yang gagalnya. Ini. Karena keras. Di kami ini, dari mulai zaman Datuk Ismail, Umar bin Ismail, kerasnya minta ampun didiknya anak. Mungkin lebih dari militer. Ngaji Fatihah itu Masya Allah, syaratnya sholat sah itu, rukunnya syaratnya Fatihah. Kamu Fatihah harus benar. Ketemu kadang-kadang ayo ngaji, ya nggak naik-naik Fatihah terus bertahun-tahun. Kita kan berharap ayo ngaji yang lain, enggak. Sampai huruf per huruf itu awas kamu. Misalnya ain an ali'na minal mu'ni mu'an ali'a, coba bunyinya salah jepret. Artinya ngaji, harus benar. Kemudian setelah agak dekat diusir lagi. Dicari aja kesalahannya supaya jangan dekat-dekat orang tua. Itulah. Sehingga kami itu kadang-kadang segen juga. Ini orang tua kok kayak gini kan gitu. Dan kalau yang bablas, ya akhirnya sampai sekarang kan begitu. Padahal itu adalah memang bentuk didikan karena takut anaknya tidak bisa memberi contoh atau suri teladan kepada umat. Jadi nggak ada kami di keluarga Asyaraten. Abah Umar itu keras, dididik sama Abah Ismail itu keras dari kecil. 7 tahun minggat udah diusir dari rumah. Abah Ahmad Jenun itu 7 tahun sudah keluar dari rumah. Abah Ibrahim, Abah Qasim, semua kerasnya minta ampun. Makanya dari kecil sudah suruh pergi dari rumah, suruh nuntut ilmu. Kalau sekarang kita enak dibiayain. Dulu suruh udah pergi aja. Percaya saja sama Allah. Tuh. Kalau kami pengen terang-terangan, kamu salah pergi, nggak dikasih ongkos. Tapi ketika kamu jangan ke jamaah, suka ngemas-ngemis, awas ketahuan Abah. Ya gimana, suruh pergi nggak boleh ke jamaah, suruh cari ilmu nggak diongkosin. Kamu punya Allah.
Tuh Abah Ismail didik anak, didik para Alawi. Alawi itu didiknya. Ya mungkin nggak tahu yang di sana, tapi keluarga Sahadaten Abi begitu sampai segitunya. Tapi memang ada yang dimanja sama abah kita tuh, ada yang dimanja, yang perempuan ada yang manja, ada yang dikerasin juga, ada laki-laki yang keras tapi diturutin semua. Jadi artinya itu, dan dulu kami iri, kalau ini disayang, kalau ini, kalau saya ini Masya Allah. Tapi setelah dewasa, Alhamdulillah. Coba kalau saya dulu dimanja, ditinggal orang tua, ya akhirnya kacau balau kan. Itu. Jadi insya Allah kami dididik tidak untuk, tadi tuduhannya kan menjajah pribumi lah ini. Makanya saya kadang-kadang ketawa. Ini gimana ini? Perasaan kami nggak begitu didikannya. Bahkan tadi, awas, keturunan Nabi yang dia rugi ketika di dunia, kelakuannya buruk, tidak benar menanggung amanah, membawa nasab itu dengan baik, di haud nanti. Dan silahkan cek, ada riwayat seperti itu. Tapi kadang-kadang kita ketukar dalil, kan begitu. Ketukar dalil gini, habaibnya saya habaib, lu harus nurut sama gua. Itu ketukar dalil. Harusnya itu kan selain habaib yang tahu, oh itu habaib harus kita hormati. Itu bukan habaibnya yang begitu. Lah habaibnya harusnya tadi dalilnya, saya ini ditakdirkan oleh Allah jadi dzurriyyah, maka saya harus menjaga perilaku saya, karena bisa jadi nanti memalukan Rasulullah. Lah ini itunya nuntutnya, kamu itu keturunan Nabi, kok kelakuannya kayak gitu? Enggak lah, pokoknya nasabnya. Nah, itu namanya ketukar dalil. Kalau ketukar dalil ya nggak bakal beres sampai kapanpun. Jadi ayo kita peristiwa fitnah ini ya, kita jadikan satu hikmah yang besar bagi para kalangan habaib pun ya, memang harus menyadari. Kami akan terus introspeksi, insya Allah introspeksi, mendidik para generasi-generasi habaib yang akan datang untuk lebih memahami. Kalau insya Allah kalau di kami itu memang begitu. Saya ini punya anak, saya nih didikan sama anak. Habaib nggak punya ilmu sampah, akan jadi beban orang tua dan leluhurnya. Kalau saya jelas gamblang, kami itu harus gamblang seperti itu. Habaib nggak ngaji, nggak punya ilmu, di zaman yang akan datang sampah. Karena zaman semakin akhir. Ini Habib yang alim-alim aja dibilang wah macam-macam luar biasa. Tapi hikmahnya buat kami adalah juga sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti di antara kami yang nakal-nakal seperti itu juga semakin hati-hati, dan nanti mendidik generasi yang akan datangnya akan lebih baik. Dan kita mari sama-sama menjaga tadi, jangan ketukar dalil. Kalau ada Habib yang nakal dimanapun di Sukabumi, kasih peringatan, tabil ma'ruf, dengan tulus. Ada habaib misalnya suka mabok, ya jangan dikasih uang malah suruh mabok lah. Habib suka mabok malah kasih uang, ya jangan. Jangan ya. Jadi kalau Habib ada yang nakal misalkan ini, mudah-mudahan di Sukabumi nggak ada lah ya. Di Sukabumi nggak ada, amin lah, nggak ada. Kalau misalkan ada, ya dikasih tahu. Karena apa? Karena Allah, karena sayang sama beliau. Mereka memandang tadi Nabi Yuna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada hikmahnya. Makanya saya nggak benci. Kami nggak benci sama yang wah begal-begal nasab, itu biarin. Ada hikmahnya buat kami. Tetapi didiamkan juga ya nggak bagus. Seperti Ustadz Erwin, Abi Zawa, silahkan.
Masa kita nggak bisa, ya nggak enak lah. Kita pakai misalnya aroma irama ini kemudian kitanya, coba baca tuh Syaraful Mu'abbad Al Muhammad misalkan, kamu itu coba baca Imam Yusuf An-Nabhani bagaimana, ya nggak enak lah. Biar yang jawab Ustaz Erwin, bisa lah kitanya dengan dibegitukan introspeksi. Iya, umat semakin cerdas, agar para habaib juga semakin betul-betul yang dipegang jangan yang enak-enaknya aja. Justru belajarnya tadi yang ditekankan Abah Ismail tadi, habaib yang ketika hidupnya tidak mampu menjaga dirinya sehingga menjadi rugi, amal baiknya itu lebih sedikit daripada perbuatan jeleknya. Karena habaib juga punya fasad, punya keburukan, punya dosa sama. Bukan berarti habaib nggak punya dosa. Kami dididik tuh, kata siapa Habib katanya? Kata Abah Ismail tuh, kata siapa Habib nggak punya dosa? Para dzurriyyah Nabi itu dijaga dari ar-rijza, kecenderungan untuk syirik kepada Allah. Dijaganya dari itu. Kalau betul-betul dzurriyyah Nabi nggak bakal itu agamanya Kristen atau agamanya itu ketika mati. Tapi ada ketika kecil diasuh sama orang Nasrani atau orang Yahudi, tapi pada akhirnya dia kembali menjadi Muslim. Itu jaminan ar-rijza. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza ahla baiti wa yutahhirukum tathhira. Tapi kalau dosa artinya rusak, fasad, itu ya sama habaib juga, punya hawa nafsu, digoda setan juga. Karena setan nggak pandang ini habaib nggak saya goda, enggak, malah juwet nih habibnya aja digoda, ya kan, yang lain ngikut. Satu aja habib tergoda, contohlah misalkan nih Abah Ali misalnya, ini banyak yang seneng. Kemudian Abah Ali akan fatwa, udah kamu nggak puasa juga nggak apa-apa. Wah seneng semua tuh, sesat semua. Satu digoda, yang lain nggak tahu nggak apa-apa. Nah itu dengan dalil itulah tarekat-tarekat yang sesat ya. Jadi ayo kesimpulannya tadi, karena ini tadi judulnya juga menghadapi zaman fitnah, ketahuilah bahwa kami keluarga besar Jamaah Syahadaten, terutama keluarga Syekhuna, kami Abah Ismail itu kami ceritakan seperti itu. Kerasnya minta ampun dan diwanti-wanti jangan sampai menjadi manusia tercela. Dan kami pun minta doa Bapak Ibu semua Jamaah Syahadaten agar kami juga kuat, mampu untuk menjaga diri kami, dan juga mengajak bapak-bapak ibu-ibu tetap ayo kita bersama-sama menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kesalahan ya tolong diperingati, jangan didiemin aja, kasih tahu. Karena kadang-kadang kita juga manusia, banyak lupa dan kesalahan. Itu saja. Alafu minkum ya. Mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat kami, ini sudah malam. Apa masih terus sampai pagi? Ayo siapa aja. Yang namanya juga orang santai. Jadi ayo, saya mohon maaf ya. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang tidak benar dari hawa nafsu saya mohon dimaafkan, dan moga-moga Allah memaafkan saya. Silakan.